Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah diberkati sepanjang hari ini di dalam aktivitas kita, pekerjaan kita, dan marilah pada sore hari ini kita datang dekat dengan Tuhan untuk mendengar suaranya. Kita awali dengan doa masing-masing. Tuhan Allah, Bapa kami yang sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh meluangkan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menolong hati pikiran kami, memberikan hikmat dari sorga bagi kami, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap percaya bahwa kasih karunia Allah itulah yang menyelamatkan kami. Mohon ampun dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, judul daripada pelajaran kita minggu ini adalah perjanjian iman. Perjanjian Allah untuk keselamatan manusia hanya melalui iman. Pertanyaannya, iman yang seperti apa? Karena semua orang Kristen mengaku percaya, beriman. Iman kepada Allah yang menciptakan alam semesta, bumi serta isinya. Percaya kepada Yesus yang telah lahir di Bethlehem dan kemudian disalibkan dan kemudian bangkit dan naik ke surga. Percaya kepada Alkitab, firman Allah, dan seterusnya. Tetapi iman di sini lebih dalam, lebih daripada itu. Iman di sini adalah kita melihat diri kita, menyadari dosa-dosa dan kelemahan kita selama hidup, dan itu tidak bisa membuat kita diterima Tuhan walaupun kita melakukan perbuatan baik. Iman yang sebenarnya adalah juga pasrah total kepada Allah. Melihat ketidakberdayaan kita, kita hanya mengharapkan kemurahan Tuhan dari segala dosa kesalahan yang pernah kita lakukan. Seperti seorang pencuri yang ketangkap basah. Dia tidak bisa mengelak dan dia hanya pasrah, mohon tidak dihukum yang berat. Pasrah. Dan iman yang dimaksud Tuhan adalah iman yang mengakibatkan penurutan. Jadi kita percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita tidak mampu untuk membuat kita layak masuk ke surga. Kita hanya mengharapkan pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan itu mengakibatkan penurutan. Contoh Abraham. Di dalam Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa maksudnya? Tuhan memperhitungkan iman Abraham itu sebagai kebenaran. Bukan perbuatan baik Abraham. Abraham tetap manusia yang punya kelemahan. Dan Allah hanya melihat iman Abraham yang membuat dia benar, layak untuk diselamatkan.
Kita tahu iman Abraham, dia menurut, disuruh pergi dari kampung halamannya ke tempat yang dia tidak tahu. Dia menurut, percaya kepada yang menyuruh. Abraham sudah tua, tapi dikatakan akan mempunyai keturunan. Dan Abraham percaya, dia menunggu, sekalipun itu 25 tahun baru terwujud. Abraham menurut pada waktu dia disuruh mempersembahkan anaknya Ishak. Abraham, bapak orang percaya, dan percayanya itu membuat dia dibenarkan. Bagaimana kita bisa memahami bukan perbuatan baik, tetapi iman inilah yang menyelamatkan. Keselamatan kita adalah tergantung daripada iman kita, dan itu adalah kemurahan Allah. Kita dinyatakan benar di hadapan Allah meskipun kita mempunyai kelemahan dan dosa-dosa. Itu berarti bahwa Allah di sorga memandang kita benar meskipun kita tidak benar. Kita ingat peristiwa di kayu salib. Seorang penjahat di sampingnya mengatakan, kalau engkau memang Kristus, lepaskan dirimu dan kami. Tetapi yang satu, penjahat di sampingnya mengatakan, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum oleh karena kejahatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu penjahat itu mengatakan, tuh Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Tuhan berkata, hari ini aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya hari ini janji keselamatan itu diterima oleh penjahat yang beriman kepada Yesus. Di pemandangan Allah, penjahat yang mempunyai kehidupan yang gelap, yang selalu melakukan kejahatan, benar karena kebenaran Kristus telah diberikan kepada penjahat itu. Tetapi di pemandangan manusia, dia tetap seorang penjahat. Bedanya begitu. Kebenaran Kristus dikreditkan, diberikan, dipakaikan kepada penjahat itu. Saudaraku, inilah kebenaran yang dikreditkan. Lalu bagaimana dengan kejahatan yang dia pernah lakukan selama hidup? Begitu saja? Tidak. Kejahatan penjahat itu, hukuman ataupun murka Allah itu kepada penjahat itu telah dipindahkan, ditanggungkan kepada Kristus. Kristus yang mengalami kematian. Itulah keselamatan oleh iman. Saya akan ceritakan satu cerita sebagai penutup. Ada seorang kardinal terkenal yang bernama Bellarmine, seorang apologis, seorang yang gigih mempertahankan kepercayaannya, dan dia selalu menentang kebenaran oleh iman. Dia selalu menekankan perbuatan-perbuatan baik. Saat
dia sudah terbaring dan hampir mati, dibawa kepadanya salib dan juga dibacakan jasa-jasa orang kudus, perbuatan-perbuatan baik orang kudus, supaya dia makin yakin bahwa keselamatannya dia peroleh sesuai dengan pembelaan iman yang dia percayai selama ini, yang selalu menentang pembenaran oleh iman. Tetapi sementara dia dibacakan jasa-jasa orang-orang kudus, dia melihat selama kehidupannya dosa-dosa dan kelemahan-kelemahannya tidak dapat diimbangi dengan perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan. Dan di sana dia baru sadar bahwa sia-sia. Hanya jasa Kristus yang dapat menyelamatkan dia. Jadi dia katakan, ambillah semua salib dan bacaan-bacaan perbuatan baik orang-orang kudus. Ambil semua. Saya berpikir bahwa lebih aman percaya kepada jasa-jasa Kristus. Saudaraku, kita tidak usah menunggu sampai mendekati ajal kita. Sekarang ini Tuhan berjanji bahwa keselamatan kita hanya oleh iman. Kita pegang bahwa perbuatan baik, amal kita tidak bisa menutup segala dosa. Hanya kebenaran Kristus yang dipakaikan kepada kita. Saya bacakan satu ayat terdapat dalam dalam Rom 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sudah berpegang pada janji Tuhan, keselamatan hanya melalui iman, kita mempunyai damai sejahtera dalam kehidupan kita. Peganglah janji itu. Tuhan memberkati.